Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Said Agil Caesar. Di sini saya akan mempresentasikan pengolahan data SPSS, data primer yang berjudul pengaruh engagement packaging, influence of fair identity endorsement, rasa khas Nusantara terhadap intention purchasing atau minat beli rokok kretek lokal. Di sini saya mendapatkan 32 responden. Ya, di sini saya mendapatkan 32 responden dengan setiap bagian itu ada 5 pertanyaan, dan ini adalah hasil total skornya. Saya menggunakan skala 1 sampai 5 dalam setiap pertanyaan, dari tidak setuju hingga ke setuju. Ya, kemudian kita akan jalan ke SPSS-nya. Nah, di sini ada SPSS. Yang pertama kita lakukan adalah uji validitas. Ya, dengan cara ini kan sudah dari ini yang pertama di ini uji korelasi, ini correlate, kemudian bivariate, ini sudah saya masukkan semuanya detail. Nah, ini adalah hasilnya. Yang pertama harus kita lihat adalah dari Pearson dari datanya ini benar ya, N-nya 32. Dan yang harus kita lihat adalah dari hasil situtilnya. Hasil situtil tersebut adalah berada di atas di bawah 0,05. Yang artinya jika hasil dari pertanyaan pertama adalah 0,685, 0,768, di sini intinya di sini tidak ada yang berada di bawah berada di bawah 0,05, maka data yang saya sebar ini adalah data yang valid. Sudah terbukti ya untuk uji validitasnya valid. Kemudian yang kedua adalah uji reabilitas. Di skill ini kemudian reliability analysis ini sudah saya masukkan. Yang dimasukkan hanyalah X pertanyaan 1, pertanyaan 2 hingga 5. Untuk totalnya tidak dimasukkan. Kita langsung oke. Dan kita yang dilihat di sini adalah data crown batch alpanya. Kalau data crown batch alpanya berada di atas 0,05, maka dapat dipastikan data tersebut reliabilitasnya bagus atau data tersebut reliabilitas. Di sini 0,823 berarti di atas 0,05, yang artinya data tersebut reliabilitas. Setelah uji validitas dan juga uji reliabilitas selesai, yang kedua stepnya adalah uji normalitas residual. Yang pertama kita lakukan adalah regression ini, kemudian linear. Ini sudah aman semuanya, di stats juga sudah aman, plotsnya sudah juga benar. Plots ini dikosongi aja tidak apa-apa. Ini yang penting ada di unstandardized ini agar datanya keluar dengan baik. Dan ini kemudian kita silang saja agar data keluar di sini. Nah, ini residualnya, data residualnya. Kemudian kita analyze lagi. Kemudian ke non parametric test, legacy dialog, dan one sample QS. Yang kita masukkan adalah unstandardized ini, exactnya asymptotic tentu untuk distribusi, dan ini adalah hasil dari data tersebut, yakni bahwa data tersebut terdistribusi normal karena berada di atas 0,05 atau 5%. Di sini ada 200% ya berarti ini. Ya. Seperti itu jadi ya. Jadi data saya ini sudah lolos. Ya, kemudian yang kita lakukan yang
Yang ketiga adalah stepnya, yakni uji multikolinearitas dan juga uji heterokodesitas. Ya, ini kita lakukan uji kolinearitas terlebih dahulu. Ini sudah aman semua, include ini dimasukin. Ini juga tidak usah. Ini yang penting convergence metric harus dicentang. Durbin Watson kita tidak memakai hal tersebut. Tinggal kita oke. Nah, kita panjang dulu. Nah, di sini ada yang kita akan ambil adalah collinearity tolerance dan juga statistik VIF. Untuk collinearity tolerance itu kalau data tersebut collinearity terbebas dari multikolinearitas, maka toleransinya harus berada di antara 0 hingga 1. Nah, data tersebut berada di antara tersebut. Data tersebut berada di angka antara 0 dan juga 1. Kemudian untuk VIF-nya, data tersebut harus berada di antara 1 hingga 2, dan data yang saya lakukan ini angkanya sudah berada di angka tersebut. Berarti ini sudah terbebas dari multikolinearitas, gejala multikolinearitas. Dan kemudian ini adalah hasil dari uji heterokodesitasnya setelah saya gunakan, dan ini yang dibaca adalah yang sig ini harus berada di 0,05. Jika data tersebut berada di atas 0,05, maka berarti datanya heterokodesitas. Ya, sekian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf kalau hanya menggunakan HP dan juga kamera karena terkendala Google Meet saya tidak bisa untuk merekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.